Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini, gue akan ngasih tutorial ke kalian cara naik MRT dari stasiun MRT Dukuh Atas menuju ke stasiun MRT Blok A. Oke, seperti biasa, kalian harus buka aplikasi Peduli Lindungi dan scan barcode yang ada di depan ini. Tunjukkan hasil check-in ke petugas yang ada di situ, dan selanjutnya kita akan turun ke bawah tanah karena untuk peron MRT-nya itu ada di bawah tanah untuk di stasiun MRT Dukuh Atas. Selanjutnya di depan sana ada pemeriksaan tas, jadi tas kita akan dimasukkan ke dalam mesin ekstra ini dan diperiksa oleh petugas yang ada di situ. Siapkan kartu bank kalian. Di sini gue gunakan e-money. Tempelkan di gate sampai gate-nya terbuka. Kalian bisa gunakan kartu bank seperti e-money, Flash, Freezy, Tapcash, Jaklingko, kartu KMT, MRT, link aja. Pokoknya pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang. Untuk kartu bank bisa dibeli di Alfamart atau Indomaret, sedangkan untuk kartu MRT bisa dibeli di stasiun MRT. Selanjutnya kita akan turun satu lantai ke bawah lagi, karena untuk peron MRT-nya itu ada di lantai yang paling bawah, untuk di stasiun MRT Dukuh Atas. Oke, sampai juga akhirnya kita di peron MRT, tempat kita nunggu keretanya. Kereta akan tiba tiap 10 menit sekali di jam normal dan 5 menit sekali di jam sibuk. Dan di weekend, kereta akan tiba tiap 10 menit sekali. Di area ini kalian dilarang makan dan minum karena ini udah memasuki area berbayar. Dan ketika kalian memasuki area berbayar, kalau kalian makan dan minum itu kalian bisa didenda Rp500.000. Di atas ini juga terdapat rute perjalanan, jadi nanti kalian akan tahu kalian akan melewati stasiun mana aja. Oke, keretanya udah tiba dan gue akan siap-siap buat masuk ke dalam kereta ini. Untuk masuk kalian harus berdiri di jalur yang kuning yang ada di pinggir ya. Jadi kalian masuknya tuh lewat pinggir, sedangkan yang segitiga hijau itu buat jalur keluar. Oke, langsung aja kita masuk dan cari tempat duduk yang kosong. Selama ada di dalam rangkaian kereta, kalian masih dilarang berbicara, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon. Dan kalian juga masih dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta. Seperti yang udah gue bilang tadi, makan dan minum di area berbayar, kalian akan didenda Rp500.000. Untuk naik MRT, satu orang wajib menggunakan satu kartu, jadi satu kartu nggak bisa buat rame-rame kayak naik busway.
Untuk MRT ada dua jalur, yaitu ada jalur yang bawah tanah, seperti ini, kita sedang memasuki jalur bawah tanah, dan ada juga jalur yang di atas atau layang. Dan ketika melakukan perjalanan dari stasiun Duku Atas menuju ke Blok A, kalian akan melewati jalur bawah tanah dan juga jalur layang. Untuk dari stasiun Duku Atas sampai ke Senayan, itu jalurnya bawah tanah, sedangkan untuk ASEAN sampai Lebak Bulus, itu jalurnya layang atau di atas. Oke, ini adalah pergantian jalur dari jalur bawah tanah menuju ke jalur layang. Jadi kelihatan banget ya, ini gelap, terus tiba-tiba berubah menjadi terang banget. Untuk tarif dari stasiun Duku Atas menuju ke Blok A, Rp8.000, lumayan juga ya. Dan ketika kalian gunakan kartu bank, saldo minimal adalah Rp15.000. Jadi pastikan saldo kalian cukup sebelum naik MRT. Pastikan kartu Anda terisi minimal saldo Rp15.000. Karena untuk rute yang paling jauh itu kayaknya kalau nggak salah itu sekitar 14.000 sampai 15.000 dari Bundaran HI ke Lebak Bulus. Oke, bentar lagi kita akan sampai di stasiun Blok A, dan gue akan siap-siap buat turun dari kereta ini. Langsung aja kita turun dan menuju pintu keluar dari stasiun MRT Blok A ini. Untuk pintu keluarnya ada di lantai yang paling bawah, karena kita ada di lantai atas ya. Jadi kita harus turun, menuruni tangga ini untuk menuju pintu keluar dari stasiun Blok A. Selanjutnya siapkan kartu bank kalian yang kalian gunakan untuk masuk tadi. Tempelkan di gate sampai gate-nya terbuka.
dan saldo akan terpotong ketika kalian tap di gate keluar. Oke, thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini. Tutorial naik MRT terbaru dari stasiun Duku Atas menuju ke Blok A. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya. Dadah!